Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Rutinitas sehari-hari guys, menjemur pakaian. Ya, karena hari ini nenekku lagi sekolah. Sekarang lagi sibuk banget nih. Nanti habis ini terus belanja ke pasar. Mumpung neneknya nggak ada, sekarang kita bersih-bersih rumah, jemur pakaian. Karena di luar negeri itu serba elektronik guys, kalau di rumah kan serba manual. Lumayan lah, sambil olahraga. Makanya di Indonesia kalau di kampungan orangnya sehat-sehat, orangnya banyak gerak. Kalau di sini kan semuanya serba elektronik. Ini guys, nenekku ya kalau mandi, nah banyak banget ini. Nah, handuknya berapa biji nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 guys. Satu orang 6 handuk ini. Mungkin ini untuk mengelap muka sendiri, mengelap tangan sendiri, mengelap badan sendiri. Aduh, ribet. Ribet banget orang mau mandi. Persiapan aja untuk mandi, wah, waktunya beberapa jam. Habis menjemur pakaian, cuci piring, begitu tiap hari. Karena tadi anaknya lagi habis sarapan terus berangkat kerja. Rutinitasnya kalau di rumah begini guys. Di luar negeriku rumahnya kecil, tapi nggak ada habisnya pekerjaan. Ada aja, suruh ini suruh itu. Kayak ibaratnya kalau Dianu itu robot guys, tenaga robot. Jangan dianggap enteng kalau kerja di luar negeri itu. Rumahnya nggak sebesar rumah yang di Indo guys. Rumahnya kecil tapi pekerjaannya melebihi rumah besar. Itulah resikonya kalau nggak kuat mental, jangan kerja di luar negeri. Kerja di luar negeri itu harus kuat mental. Niatnya harus beneran, kalau setengah-setengah jangan sampai. Nanti kalau kerja di luar negeri nggak bisa istirahat, wah, ngedrop langsung. Kerja di luar negeri itu nggak seindah yang kita bayangkan guys. Kita itu kalau agak rela ke waktu libur gitu loh, tapi nggak semua sih, ada yang bisa santai-santai, tergantung gitu loh, tergantung kitanya gitu loh guys. Apalagi kalau kalian sudah menjaga
anak-anak yang masih sekolah, wah lebih ribet lagi. Terus toh 24 jam nggak akan bisa istirahat, nggak akan bisa rebahan. Karena kenapa? Sibuk, serba sibuk, mengantar sinilah, mengantar ke situlah, kayak terus ke pasar lah, belanja, habis itu lagi belum sampai pekerjaan rumah, terus apa, menjemput anak lah, les lah, itulah, belajar lah. Hei, ribet. Karena saya sudah pernah guys, semua saya lakoni, menjaga anak, menjaga bayi, menjaga orang tua, menjaga anak sekalian menjaga bayi. Jangan anggap enteng kalau menjaga anak sama bayi itu guys, harus bisa membagi waktu. Kita kerja itu seperti lari-larian, belum lagi pergi ke pasar, apalagi cuma sendirian yang kerja. Kalau majikan dia nggak peduli, yalah, semua kita yang kerjakan. Kita harus pandai-pandai mengantar les lah, mengantar itulah, mengantar inilah, pergi ke pasar, sampai rumah mengurusi bayi, bersih belum sampai tengah malam guys. Itulah kalau kerja di luar negeri, nggak gampang. Makanya harus kuat mental. Kalau nggak kuat mental, nggak usah kerja di luar negeri. Dikira orang itu kerja di luar negeri enak. Enaknya di mana? Semua kerjaan itu di sini walaupun rumahnya kecil, kerjaannya nggak habis-habis guys, gitu loh. Yang baru-baru sekarang saya mau keluar negeri susah ya, nggak seperti dulu tamat SD SMP udah bisa kerja ke luar negeri. Dulu bisa dipalsukan, kalau sekarang nggak bisa dipalsukan guys, itu kelihatan. Kalau dulu kan masih bisa, umur segini masih bisa, kalau sekarang biometrik nggak bisa. Jangan coba-coba memalsukan tanggal lahir, umur. Kan dulu masih tamatan SD kan bisa ke sini, tamat SMP. Nah kalau sekarang nggak bisa, udah ada peraturannya guys sekarang. Karena nggak seperti yang dulu. Kalau dulu agak mudah, kalau sekarang sudah sulit, semakin lama semakin sulit. Seleksinya itu loh semakin menggelora, koleksinya semakin Mari kita menyemur bagaian dulu. Saya tinggal dulu ya, bentar ya.
sudah selesai. Sekarang kita mau cuci dulu guys, gitu loh guys. Cuci mangkok habis untuk sarapan tadi. Untuk sarapan tadi guys, kita cuci mangkok dulu. Ini saya cuma sarapan kopi. Habis ya. Nah, isi garam aja. Mau musim dingin guys ya, habis bangun tidur tuh pagi-pagi, wah hidung saya buntet. Walaupun lama di sini nggak tahan saya dingin. Dinginnya nggak tahan. Kalau musim dingin tuh seluruh tubuh dingin semua. Wah, seperti bunglon guys. Loh. Ini tadi anaknya minta dibuatkan itu apa, gandum oatmeal. Nah itu tadi. Nah saya sarankan ya guys ya, yang di rumah kalau belum pernah kerja di luar negeri jangan dianggap enteng, karena kerja di luar negeri itu lebih berat dari pekerjaan di rumah di sawah. Kalau di sawah kan kerja udah ada ada istirahatnya. Kalau di sini nggak ada istirahatnya guys. Mau sarapan aja, wah kita jalan-jalan, nah sambil kerja sambil sarapan gitu loh. Apalagi kalau jaga anak. Karena segala pekerjaan saya sudah lakoni guys, sudah saya semua kerjakan semua, yang menjaga bayi sampai masih baru lahir, terus menjaga anak, menjaga orang tua, menjaga anjing, bersih-bersih rumah, sudah saya lakoni semua. Makanya saya tahu gimana rasanya. Semua itu sudah saya kerjakan guys, sudah saya pernah lakoni. Apalagi menjaga anak, lebih berat lagi guys. Nggak ada habisnya dengan kerjaan rumah belum selesai, kita menjemput dia les, terus kita ngambil lagi, terus kita ke pasar, pulang-pulang nanti masak sambil pokoknya mau makan siang makan pagi ya, nggak ada kesempatan lah. Tinggal pintar-pintarnya kita membagi waktu. Nah kan kalau dulu guys, saya waktu menjaga anak sama bayi, saya tuh cepet-cepet makan sambil kerja sambil makan gitu, wes nggak ada waktu, wes terserah kan. Kalau kita makan harus duduk, tapi jangan, namanya nggak ada waktu ya guys ya. Yang penting kerjaan selesai
cepat-cepat kerja sambil makan itu sudah lumayan. Yang penting kan perut kita kenyang guys. Kalau kita kerja berat nggak apa, kalau kita kerja berat terus lapar itu seperti deredek loh, nggak ada tenaga. Karena kita kalau menjaga anak bayi itu membutuhkan tenaga ekstra, benar. Malamnya malamnya udah nggak tidur, menjaga bayi kan nggak tidur lah guys. Nanti ya kalau dia lek-lekan sampai pagi belum membuatkan susu, terus paginya menyiapkan anak untuk sekolah, membuat sarapan, menyiapkan pakaian, ribet banget sih, ribetnya minta ampun. Nah baru sekarang ini saya agak santai-santai dikit guys, nggak terlalu banyak kerjaan. Yang penting menjaga nenek saya, nah gitu loh. Ini kerjaan ini agak ringan lah, nggak seberat dulu gitu loh. Makanya kalau laki-laki di rumah, suami di rumah, jangan anggap enteng kalau istrinya kerja di luar negeri itu susah. Masih walaupun sakit masih kerja guys, karena saya merasakan sakit disuruh kerja lemes banget, badan lemes, udah nggak selera makan, kerjaan banyak, nggak ada habisnya. Pandangnya kalau di rumah itu katanya kerja di luar negeri itu wah gajinya besar, wah nggak tahu pahitnya gimana. Kalau kita minum jamu Boter Wali yang pahitnya sedunia, aja mendingan minum jamu Boter Wali ketimbangan kerja sepahit ini guys. Pahitnya melebihi jamu Boter Wali. Jamu Boter Wali kalau kita makan madu kan, minum madu langsung hilang, walaupun nggak hilang cepat. Kalau ini wah berhari-hari, bertahun-tahun. Jangan dilihat dari nominalnya, gajinya besar coy, tapi tenaganya ekstra coy, nggak ada habisnya coy. Makanya jangan memandang sebelah mata kalau kerja di luar negeri, yang di rumah, yang di Indo. Jangan cuma duit. Nggak tahu betapa susahnya, betapa sengsaranya kerja di luar negeri. Nasib-nasiban guys, gitu loh. Kita itu harus menghargai, saling mendukung, bukan saling menjatuhkan, gitu loh. Karena saya sendiri sudah mengerjakan semuanya, jaga semuanya, sudah jaga orang tua. Ini agak jaga orang tua ini agak ringan, nggak seberat dulu. Kalau dulu 24 jam nggak bisa tidur, nggak ada habisnya, nggak ada istirahatnya. Mendingan kerja di Indonesia masih ada istirahatnya, tapi kalau di luar negeri, kalau sudah jaga anak sama bayi nggak bisa istirahat guys. Kita harus mau nggak mau, harus mau gitu loh. Kalau ada yang pertanyaan, lah kalau berat kenapa kerja ke luar negeri? Lah mau tidak mau kita harus kerja lah, kan kita mempunyai kebutuhan semakin lama kan semakin membengkak. Kita harus menghidupi anak gitu loh, kan agar mensejahterakan keluarga, agar tercukupi gitu loh. Kalau kita di kandang terus, ibaratnya nggak keluar, gimana dapat rezekinya guys kalau nggak berusaha. Ada niatan kita mimpi besar, tapi nggak ada niatan, percuma. Cuma ngomong tok tapi nggak dilakoni. Kalau prinsip saya,
bagaimana caranya saya bisa menghidupi keluarga saya. Makanya saya jauh-jauh datang ke sini biar bisa menghidupi keluarga, orang tua gitu loh. Mumpung anaknya masih kecil, kita tinggalkan. Nanti kalau anaknya agak besar dikit, kita sudah sampai di rumah. Tapi kan kebanyakan kalau orang yang sudah bekerja di luar negeri, guys, sesusah-susahnya, sesengsara-sesenggaranya, kalau sudah di rumah pasti balik lagi ke luar negeri. Ya tergantung orangnya sih. Nah biasanya nyekel duit akeh terus mulai ning omah orang duit pengeluarannya lebih besar dari pemasukan gitu loh guys. Makanya kalau di rumah kan ya intinya kita harus bersyukur lah. Kerja kalau kita sudah niat enggak ke luar negeri, harus di rumah harus bersyukurlah apa adanya gitu loh. Kalau kita mencari dolar terus ya kesel lah. Kan namanya tubuh ya guys ya. Nanti ada sehatnya, ada enggaknya gitu loh. Gitu loh guys, persiapan mau pergi ke pasar ini. Kita mau pergi ke pasar gitu loh guys. Makanya sudah selesai, mari kita siap-siap pergi ke pasar gitu loh. Yuk, mejaku raket banget sih. Lap-lap dulu guys. Habis makan tadi anaknya raket amburadul masih berantakan. Biasalah. Rumah kalau pagi-pagi berantakan guys. Ini kacang godok isik-isik lah sarapanku guys. Kacang godok sama kopi. Ini sirup kopi. Makan kacang rebus. Oke. Nah, pokoknya. Yang penting protein kenyang. Intinya ya guys ya, jangan merendahkan pekerjaan. Walaupun pekerjaan sebagai pembantu TKW, tapi pekerjaan ini berat guys, nggak semudah yang dibayangkan. Karena kalau kita libur itu yang manis-manisnya aja kita keluarkan, nggak tahu kalau setiap harinya wah, kalau nggak dilakukan sendiri, nggak kita kerjakan sendiri, nggak tahu gitulah. Hidup itu penuh perjuangan guys. Ibaratnya kalau kita mempunyai mimpi banyak, kita harus keluar kandang. Kalau nggak keluar kandang ya nggak bisa sukses gitu loh. Gimana caranya agar kita sukses tapi di cara yang halal, nggak merugikan orang lain gitu loh. Nah bersih guys. Saya bekerja ke luar negeri itu guys 2010 sampai sekarang. Waktu anak saya masih usia 7 bulan, sudah saya waktu dia masih minum ASI, sudah saya tinggal. Demi apa? Demi keluarga, demi dia. Biar seperti orang-orang guys, kalau dia minta jajan ada uangnya. Nah kalau kita kerja di Indo kan, di sawah kan, kadang ada, kadang enggak. Nah, musim-musiman kan, banyak penganggurannya, makanya harus keluar kandang. Kalau nggak keluar kandang nggak bisa, makanya nekat kerja ke luar negeri untuk apa? Itu tadi, untuk mensejahterakan keluarga, biar kita pengen buat rumah cepat tercapai gitu loh.
Selain itu kita nggak cuma mengandalkan orang tua. Dari kecil saya sudah mandiri guys. Umur masih SD aja udah kerja untuk mencari saku sekolah. Nah, karena dari kecil saya ikut nenek saya yang di Jawa, kedua orang tua saya ada di Sumatera gitu loh. Makanya sebisa mungkin saya mencari uang sendiri, saya nggak ngerepotin orang tua. Kalau bisa membantu loh, ambrok gitu loh guys, gitu loh. Nah, uang belanja guys, $200 kemarin. Kemarin masih ada sisanya. Ini untuk 2 hari 300 uang belanjanya. 2 hari sekali. Ini belanja, besok enggak, besok lagi belanja lagi guys, gitu loh. Begitu. Makanya kalau istrinya yang untuk para suami yang ada di Indonesia, jangan cuma mengandalkan uang dari istri, nggak tahu betapa menderitanya kerja di luar negeri. Kan biasanya kebanyakan ya, kalau ya tergantung orangnya, tapi kebanyakan gitu guys. Kalau istrinya ke luar negeri, suaminya di rumah berpoya-poya, nggak mau kerja, yang diandalkan istrinya itu seperti ATM. Beneran nih, aku nggak omong kosong, kebanyakan gitu. Istrinya sudah di sini nggak leran-leran, ibarat nggak ada istirahatnya. Di rumah suaminya mencari orang lain, mencari rumput tetangga tuh. Oh, siapa yang nggak pegel ya? Tapi kenyataan guys, cuma bukan omong kosong, kebanyakan gitu sih. Seorang lelaki bukannya kepala rumah tangga mendukung istrinya, malah foya-foya, udah minta terus. Woi, di mana itu tanggung jawabnya seorang kepala rumah tangga? Kalau ya namanya orang ya gitu ya, sebagai manusia sih, tapi harus sadar diri. Sebagai seorang suami itu harus bisa, walaupun sedikit, harus bisa menghargai istrinya gitu loh. Nyataan sih, karena temanku banyak yang gitu guys. Kalau nggak nyata, nggak mungkin saya cerita sih. Lagi dianggapnya kerja di luar negeri itu sebagai TKW itu enteng, katanya mudah, dapat gaji banyak. Oh, jangan dihitung dari gajinya nominalnya, dihitung dari tenaganya guys. Nggak ada namanya gaji besar leha rebah-rebahan di rumah, nggak ada namanya gitu. Kita itu setiap hari kerja di sini, bukannya ungkang-ungkang kaki terus gajian. Harus dulu maksamu, harus kerja. Gitu loh. Saya menceritakannya pahit-pahit guys, bukan yang manis-manis. Karena yang manis-manis sudah banyak yang diceritakan. Kalau di hari libur manis-manis, kalau sehari-harinya pahit-pahit ya. Tapi disyukuri aja sih. Kalau kita mensyukuri, insya Allah barokah guys. Itu rezeki itu ada aja, walaupun kita kesulitan pasti ada jalan gitu loh. Intinya gitu guys, nggak perlu nggak usah ribet-ribet sih hidup itu. Harus kita syukuri, dimanapun berada harus kita syukuri. Masalah sebesar apapun, nggak usah dibuang aja. Yang penting kita kerja untuk cari uang, untuk menghidupi anak. Itulah keluarga.
gitu dulu ya guys ya. Saya mau ke pasar nih, nanti jam 2 nanti ada orang mengantarkan beras. Oke lah, karena ini nenek saya nggak ada di rumah, mumpung masih agak pagi pergi ke pasar. Oke lah, gitu aja guys. Saya rasa saya menceritakan yang pahit-pahit ya guys ya, bukan yang manis-manis ya. Manis-manis sudah lewat, sudah banyak yang menceritakan yang manis-manis. Yang pahitnya aja saya ceritakan, karena kerja di luar negeri itu nggak mudah, nggak segampang. Jangan dilihat dari nominalnya, dari gajinya, tapi lihatlah dari tenaga ekstranya setiap 24 jam, bukan yang cemen kaleng-kaleng guys. Nggak kaleng-kaleng. Kalau kerja di luar negeri itu harus tahan mental. Kalau mentalnya nggak kuat, nggak usah kerja di luar negeri, karena di luar negeri itu sangat keras. Tapi walaupun sangat keras, banyak yang kerja di luar negeri guys. Tapi dari kerja di luar negeri itu kita bisa buat beli rumah, kita bisa buat rumah, kita bisa beli mobil apa yang kita inginkan. Ya semoga tercapailah apa yang kau ingin, amin. Semoga yang kalian impi-impikan, kalian harapkan, semoga diijabah guys. Ya, intinya yang halal, jangan merugikan orang lain, gitu aja. Ya sudah ya, gitu aja share dari saya. Wassalamualaikum.